Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk konten kali ini kita lagi di Subang. Ini tepatnya di Ciater. Kita tanya-tanya langsung sama beliaunya selaku ownernya. Ini skala udah modern nih teman-teman. Dengan full pellet dengan sangat menguntungkan. Kita tanya langsung sama beliaunya. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan dengan Bapak siapa ini? Saya kalau di sini mah manggilnya Kang Atep Lele. Kang Atep Lele. Udah tahunya Kang Atep Lele. Nah, ini budaya ikan lele kayaknya skala modern nih ya. Iya, ya alhamdulillah lah. Karena apa ya? Saya pengen menghilangkan bahwa image lele itu jorok lah intinya. Mas, saya ke situ aja dulu. Jadi pengen bahwa kita budidaya lele itu bisa bersih, bisa rapi gitu kan. Ya, seperti inilah, rapi lah, bersih dan biar betah di kolam. Jadi kalau tempat usaha kita bisa bersih, rapi, kita juga bisa betah. Gitu. Nah, ini kan Bapak ini udah menggeluti lele itu tahun berapa, Pak? Saya mulai ke lele di 2009. 2009. Basicnya awalnya apa, Pak? Langsung ke lele apa? Kalau apa kerja dulu apa gimana? basicnya saya di perbankan. 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 Saya di Bank Mega dulunya. Oh. Gitu. Terus pengen terjun ke lele itu gimana, Pak? Awal idenya itu? Ya, terinspirasinya ya saya pengen ada usaha atau ada bisnis yang bisa saya wariskan ke anak cucu saya. Gitu. Karena kan yang namanya kita kerja di orang kan nggak mungkin jabatan kita diwariskan ke anak kan gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi saya gimana caranya waktu itu mumpung saya tenaga masih kuat gitu kan. Jadi jangan sampai nunggu pensiun. Ketika nunggu pensiun, badan udah reyot, baru kita mau usaha, keteteran dong. Iya, benar. Nah, gitu. Di tahun berapa itu, Pak? Umur berapa sih? Pokoknya saya tahun 2009 lah mulainya, 2009. 2009 lah. Tapi mulai action poolnya 2011. Karena kan 2009 saya masih masa transisi untuk pengajuan resign ke perusahaan. Ya 2011 lah saya mulai fokus. Oke, nyampe sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk bisa dilihat Kak, keliling. Boleh. Ngasih pakan. Boleh. Nah, ini konsepnya gimana ini, Pak? Nah, kalau ini Desainnya ini. konsepnya ini kan kolam ini kan central drain ya. Iya, Di tengah benar. nih central drain. Jadi di tengah itu ada apa namanya itu? Ada rumah amoniak ya di tengah ini tuh. Bentuknya hampir mirip kayak ini. Ya, Bentuknya. Jadi kalau ini di tengah sana ibaratnya ini ditutup sama jaring ya. Jaring. Atau saringan. Jadi ketika amoniak udah masuk ke sini, ini nggak kekucek lagi sama ikan. Oh. Gitu. Karena udah ada ditahan sama ini ya. Sama saringannya udah ketahan gitu kan. Dan dasar pun lebih ke bawah ini ya. Lebih ke bawah. Jadi nggak kekucek. Karena ini kan di atas nih. Ya. Ini kan di bawah, berarti ruangannya kan di bawah. Nah, kasih kemiringan, saya ini sekitar 7 cm turunnya. Kemiringan ke sini. Karena kan kotoran atau daya berat itu kan menyesuaikan gravitasi. Makin ke tengah gitu kan. Makin yang pokoknya di air itu nyarinya yang terbawah. Gitu. Nah, di sini kan memang cuacanya kan kalau Ciater kan dingin ya. Iya. Makanya saya di sini tebar padat. Tebar padat. Kepadatan berapa ini, Pak? Dengan ukuran berapa? Ini kalau untuk pembesaran ini bisa ditebar padat di ukuran 3.000 sampai 4.000 dari mulai ukuran sangkal madu Sangkal madu. atau sekilo isi 60 50-60 lah. Ikannya juga kan lebih cenderung lebih ke hitam bersih. Gitu kan? Setiap hari ini dibuang, Pak? Dibuang pagi. Pagi? 10 detik lah. Oh. Buang 10 detik. Coba yang belum dibuka, Pak. Kayak apa Yang kotorannya? belum dibuka masih ada nggak ya? Tiap pagi nih, teman-teman. Coba. Nah, ini buka gini. Wah, Tuh. iya. Nah, udah. 6 detik lah paling. Nah, ini praktisnya di sini. Pokoknya porsi pakan kita 3% aja. 3%? Per hari. Iya, dari bobot biomasa nih. Misalnya bobotnya 10 kilo misalnya. Kali 3%, nah segitu aja udah pakannya. Jadi 3% itu per hari. Bukan per satu kali ngasih makan. Itu kan setiap harinya nanti naik ya, posisi bobot si ikannya. Ya. Cara mengetahuinya di sampling apa gimana, Pak? Kalau saya lebih ke estimasi. Estimasi. Jadi per 5 hari, per 5 hari itu kita totalin. Misalnya bobot awal nih 10 kilo misalnya. Ya, bobot awal 10 kilo. Nah, pakannya misalnya kalau 10 kali 3% berarti berapa?
500 ya? Iya. Setengah kilo. Nah, misalnya 5 hari nih, sehari 5 kilo, 500 gram atau setengah kilo. Setengah Berarti kilo. kalau 5 hari kan 2,5 kilo. Iya. Berarti 10 kilo tambah 2,5 kilo. Berarti 12,5 kilo. Nah, di hari ke-6 berarti bukan 10 kilo dikali 3%, tapi 12,5 kilo dikali 3%. Otomatis naik nggak? Ya, naik. Nah, jadi per 5 hari nanti kayak gitu terus sampai ke waktu sortir. Sortirnya di umur berapa itu, Pak? Posisi. Nah, lele itu yang bagus. Sortirnya itu standar di usia 15 sampai maksimal 20 hari. Lewat dari situ, lahola pasti banyak yang hilang. Jadi jangan salahkan nih, kalau di budidaya lele kadang kan banyak, wah saya nggak sortir, ya sok aja. Tebar 10.000, nyisa 1.000. Karena kan ikan lele ini ikan grading. Grading. Iya. Lebih kanibal ya? Iya, lebih kanibal. Kanibalnya sangat tinggi ya? Gitu. Jadi ya katanya punya Facebook juga, Pak? Ada Facebook Pro. Apa namanya, Pak? Facebooknya pokoknya Atep Herianto lah. Cari aja Atep Herianto. Nah, kalau di itu. TikToknya Juragan Lele SP2RA atau Lele Sultan Subang Selatan. Nah, Sama. itu teman-teman tuh. Bagi yang mau ngepoin tentang lele. Ini kan banyak teman-teman yang kalau full pellet ya, lele itu pasti sangat tidak menguntungkan lah bagi teman-teman. Banyak yang pakai limbah gitu, Pak. Menurut Bapak gimana? Ini kan katanya pakai full pellet Bapak ini. Iya. Saya sih asumsinya gini, saya juga nggak mau apa namanya tuh, mungkin kan metode budidaya kan beda-beda. Iya, benar. Mungkin ada yang sudah biasanya dengan limbahan Ya. gitu kan. Karena jujur, berhubung saya awalnya saya kurang suka dengan lele gitu kan. Iya. Karena ya terkesannya jorok lah Ya, dulu benar. waktu kecil gitu kan. Ya. Di pikiran saya, wah lele jorok. Tapi setelah saya buktikan dengan pelet dan ternyata bersih, ya dari situ saya mulai gitu kan. Wah udah full pellet aja. Karena apa? Full pellet juga kalau SOP-nya dijalankan seperti tadi, kita porsi pakan per hari itu apa namanya tuh 3%. 3%. 3%. Ya udah SOP-nya jalanin, jangan dilebihin. Karena kan yang dibutuhkan ikan lele itu bukan bentuk fisik peletnya, tapi nilai nutrisi yang terserap. Nih sekarang gini, ikan lele itu dia kan ususnya pendek. Ya. Ikan lele jenis usus pendek. Kalau usus pendek berarti otomatis nutrisinya juga harus bagus. Makanya jangan dikasih makan ikan lele itu proteinnya di bawah 30. Harus di atas 30 yang bagus. Pakainya berapa, Pak? Bapak ini Saya sekarang? pakainya pakai Hipropit. Oh. Saya pakai Hipropit. Di protein berapa? Di protein 30, 31. 30-31. Karena kita juga harus paham nih, bagaimana cara membedakan pakan yang cocok untuk jenis atau tiap ukuran. Sekarang kayak benih misalnya nih, Ya, kayak benih. Benih itu kan ini masih apa namanya tuh masa pertumbuhan. Ya. Berarti pakannya juga harus untuk pertumbuhan. Itu. Jadi jangan dikasihnya pakannya yang jelek. Kalau masih bayi, ya berarti harus pakannya yang bagus. Nyampe Gitu kan? di sangkal apa gimana, Sampai Pak? di ukuran belok lah, kalau saya mah belok sampai ukuran 9-10 atau 10-11 lah, sekilo isi 100 lah. Itu mulai saya pakai apa kayak PF800 atau Onyx lah, banyak lah itulah. Pokoknya yang proteinnya bagus lah. Ibaratnya mah gini, kita juga kalau punya anak nih, bayi, kalau langsung dikasih nasi gimana gitu. Kan dikasih susu aja. Iya. Tapi kalau dikasih susu terus-terusan sampai dewasa sama kita, sampai seperti kita, kan juga nggak baik. Karena bukan waktunya pertumbuhan. Coba sekarang kayak kita nih manusia udah segede gini, makanya susu bayi ngegedein lagi nggak? Kan enggak. Enggak. Karena yang dibutuhkan itu bukan protein lagi atau ini lagi, Iya. tapi untuk pengenyang lah ibaratnya. Karena gedenya kita udah cukup gitu. Gitu. Jadi di mana masa untuk pertumbuhan, di mana masa untuk pendagingan. Nah disitulah kan pabrik pakan juga mengeluarkan nih pakan butiran segini untuk ikan segini. Iya. Pakan ukuran 2 mili untuk ikan sekian gitu kan. Pendagingannya pakai min 3 sekian. Itu mereka juga udah ngasih tahu bahwa oh pakan untuk ngedagingin nih dari sangkal ke sana pakannya tipenya ini. Ikutin aja itu alurnya. Gitu kan. Karena apa? Ikan kalau di lele yang saya tahu ketika berlebih pakan, kenapa banyak orang di lele itu malah boncos atau karena mereka ngasih makannya pakai piling. Enggak pakai data. Enggak pakai data ya. Iya.
Kalau kita pakai data, misalnya sekian hari sekian gram per kolam, udah sekian. Misalnya nih, kebutuhan ikan itu pakannya sehari misalnya sekilo, Ya. misalnya sekolam sekilo. Ya. Nah, kita kasih 1,5 kilo. Dimakan pasti dimakan. Ya. Tapi sudah ke dasar yang saya tahu, itu lele muntahin lagi yang 0,5 kilonya. Jadi sia-sia Nah, ya. nanti yang 0,5 kilonya itu yang sering menjadi boncosnya. Oh. Sekarang kalau pas, otomatis kan pas tuh. Iya. Nggak dimuntahin. Tapi yang 0,5 kilo ya kalau sehari. Kalau 30 hari. Iya, benar. Nah, itu yang jadikan kebanyakan petani ikan lele itu yang full pellet itu rugi karena apa? Resikonya atau apa namanya tuh nggak diutamain. Kalau SOP-nya dijalanin kayak air nih, kualitas airnya gitu kan, sudah mulai rusak, harus kita rutin. Makanya mendingan bikin konsep di awal yang bagus biar kesananya nggak capek. Kayak seperti ini ya, Pak. Nggak apa-apa, awalnya mungkin ada capek atau gini. Ini di kolam terpal pun bisa, nggak Bisa. usah pakai kotak ini nggak apa-apa, asal turun aja ke tengah. Yang penting amoniak bisa keluar. Itu aja udah cukup. Oh, siap. Jadi jangan berpikir, wah berarti budidayanya harus mewah, Harus kolamnya mewah. begini. Ah, enggak Bapak juga dulu awal pakai Awal itu ya? juga pakai Terpal ya? plastik yupi malah saya. Ah, itu pakai. Bukan terpal lagi, plastik yupi gitu kan. Karena kekuatannya menurut saya bagusan plastik yupi. Dibandingkan terpal. Ya, karena kalau terpal apalagi yang murahan mah, biasanya yang kayak karungnya tuh kalau kejemur Iya. pretel. Kalau plastik yupi enggak. Gitu. Oke, Ini kan airnya alhamdulillah lah bagus lah, hijau bening gitu kan. Walaupun hijau dilihat tapi bening gitu kan. Diserok begini kan bening. Ya. Bening. Nah, ini apa ini, Pak? Fungsinya ini, Pak? Nah, ini untuk buangan atas nih kalau hujan. Jadi kalau hujan jangan sampai air yang bagusnya ini yang dibuang. Tapi kalau di atas kan hujan kan langsung sini nih. Ya. Walaupun mungkin tetap aja di air mah bercampur, tapi setidaknya yang datang pertama akan kebuang. Itu Pasti maksudnya. di atas dulu ya? Pasti di atas dulu. Iya. Namanya hujan. Yang Karena- buangan atas. Oh, makanya dibolongin di atas Iya, ini dibolongin. ya? Ada nyampe di sini nih. Iya, dan juga buat apa namanya tuh limpasan. Jadi kalau misalnya kita lagi kocor air, kan kalau nggak ada bolongan ini kan luber, Luber. gitu. Oh, ini teman-teman untuk pembuangannya. Luar biasa. Ini. Emang FCR nyampe berapa, Pak? Kalau Bapak nyampe dengan diukur data gitu? Kalau saya udah biasa sih 0,8. 0,8. 0,8. Saya pakai apa namanya itu Hiprofit dengan apa namanya suplemen. Ya kebetulan saya punya suplemennya. Cuman di rumah tuh suplemennya. Ada saya SP2RA. Oh, itu Banyak di kok. online apa di Bapak sendiri? Di online ada. Apa mau- di Di Shopee? Shopee aja, di TikTok juga ada. Klik aja di Di namanya? Shopee SP2RA, suplemen SP2RA ada. Itu ada gambar lelenya nggak? Ada. Ada. Jadi SP2RA ini untuk semua hewan. Mau ternak, mau unggas, mau ikan. Posisi itu di bisa. campur pakan apa di Kalau air? kalau ayam mungkin ke air minum. Kalau Kalau ikan ke pakan di bibis. di bibis. Di bibis. Ada udah ditertera itu, Pak? Udah pokoknya Dosisnya? aturan pakainya semuanya udah ada. Nah, itu udah banyak lah yang pakai. Silakan cari aja di Facebook yang biasa pakai gitu kan, di SPD udah ada. Kalau mau ininya di grup Paguyuban Ikan Nusantara juga udah pada pakai. Udah pada pakai. Iya. Itu produk Bapak sendiri nih? Produk saya sendiri. Masya Itu saya Allah. bikin 2014. 2014. Saya bikin sendiri. Sampai sekarang berarti mitra-mitra Bapak ini pakai itu juga ini? Iya, pakai sekarang. Pada pakai semua. Alhamdulillah Luar lah. biasa. Ini ayo kita keliling, Pak. Ya, boleh. Ini baru masuk ya, Pak? Ini baru Kelihatan. masuk, ini semalam. Baru masih Tebaran berapa sih, Pak, ini? ini ukuran 56 ini. 56. Iya. Ntar saya coba. Ketinggian berapa sih, Pak, ini? Ini kalau kolamnya mah 60, kalau kolamnya mah. Kalau Tapi air? Kalau airnya mah paling 40-an kayaknya. 40 ya? 40-an. Ini ikannya ya. Saya ngocorin ini dulu ya. Siap. Nah, ini teman-teman. Nah, ini pakai SP2 api ini ada nih. Ini yang untuk air. Ya. Jadi untuk awal tebar atau apa ini pakai ini. Ini dengan dosis berapa ini, Pak? Ini pokoknya untuk takarannya itu untuk penjaga perawatan 1 mili per kubik. Per kubik? Iya. 1 mili. Kalau untuk pengobatan 3 kali lipatnya. Jadi untuk awal misalkan sebelum masuk kayak gini nih, benih ini, Pak. Ini caranya gimana? Tinggal ke Ditebar air itu dulu? aja. Misalnya nih, ini air seember. Heeh. Misalnya.
taruhlah ini misalnya berapa kubik, kira-kira kan kehitung kan kalau kita bikin Ya. kolam. Mm-mm. Hitungin aja. Ini pokoknya tutup luar ini 10 mili. 10 Kalau mili. yang dalamnya ini 2 mili. Kalau butuh misalnya 4 mili ya berarti 2 tutup ini. Mm-mm. Masukin ke ember, baru masukin ke situ. Itu selama berapa hari, Pak? Kalau untuk di pemupukan awal mah sebenarnya beda lagi Om. Untuk awal nih, Iya. awal itu kita apa namanya tuh butuh yang namanya garam. Kalau saya sih pemupukan pakai NPK. Mm-mm. Terus ada probiotik. Probiotiknya juga saya ada, Pro RA namanya. Oke. Pro RA. Itu di online ada? Di online ada. Shopee? Shopee ada. Shopee ada. TikTok juga ada. TikTok ada. Mau itu langsung teman. japri juga ke saya ada. Nah. Pokoknya saya tuh kalau di TikTok juga nomor WA selalu tercantum. Buat yang mau konsultasi atau sharing boleh langsung japri aja. Di WA pun apa namanya tuh di FB Pro juga, di Facebook berkeliaran lah nomor-nomor WA saya yang minta, pasti banyak di komen-komen, lihat aja kalau yang mau konsultasi mah. Produk mantep ini. SP2V. Ini teman-teman nih. (0,9) loh. Bayangin tuh. Ya pokoknya mah lele kalau misalnya udah FCR 1 aja udah cukup. Om. Udah cukup udah ya? bagus lah. Udah Karena bagus kan ya? kita juga berpikirnya menjual pakan bentuk ikan. Mm-mm. Ya kalaupun pakan misalnya taruh 13.000 kan harga lele nggak mungkin 10.000. Iya. Kecuali kalau misalnya harga pakan 13.000 tapi harga lelenya 10.000 ya mungkin saya juga udahan dari dulu Iya. budidayanya. Gitu. Nih lihat nih teman-teman. Ini airnya berapa itu, Pak? Itu Untuk pH-nya? Untuk pH-nya standarnya awalnya di sini 7. 7. Iya, ini sumber mata air langsung dari sana tuh, dari gunung. Oh. Langsung dari mata Kirain air. dari sumur Enggak. apa? Di sini mah asal berani mengemodal pipa aja dari sana. Ada jalurnya. Kota wisata ini teman-teman nih. Tadi ngelewatin apa? Kebun teh. Jadi gini Om, yang penting mah kita usaha konsisten aja. Oke. Konsisten. Jangan pernah berpikir yang aneh-aneh dulu. Mm-mm. Jadi kalau mau usaha lele itu jangan terlalu memikirkan untungnya, ruginya. Udah rawat aja dulu lelenya, hidup nggak sampai panen gitu. Mm. Karena kalau hidup sampai panen dijamin pasti untung. Gitu aja. Kecuali kalau nggak sampai panen ya mungkin gitu. Nah, dan yang paling penting ini Om, Ya. kalau kita mau budidaya nih ya, atau pemula lah gitu kan, mau budidaya, kalau mau pakai mentor, jangan double mentor Om. Misalnya nih, wah mau ngikutin metode saya, Mm-mm. baru setengah jalan ada lagi mentor lain, mau coba yang ini, itu yang bikin gagal. Jadi kalau mau pakai mentor sampai finish dulu. Ya udah, pakai misalnya nih, mentornya si Anu, si A, udah sampai finish, sampai panen. Bisa enggak gitu kan? Kalau sampai panen gagal, gagal. Cari mentor yang lain. Nah, kebanyakan yang gagal pemula itu ketika ngalamin misalnya penyakit Aeromonas, nanya ke ini nggak bisa, pakai yang ini. Mm-mm. Oh, kata ini yang ngasih tahu, pakai yang ini. Kadang kan kita juga yang namanya di TikTok atau di media sosial kan nggak tahu Om. Iya. Yang ngasih tahu itu dia punya kolam lele atau enggak. Iya. Gitu Benar. kan? Karena sering juga banyak gitu kan. Banyak juga ke sini kan gitu. Wah, Kang, di sini mah mendingan pakainya ayam tiren atau apa gitu kan. Kadang saya suka balik nanya. Bapak punya kolam lele enggak? Enggak, itu mah dari tetangga katanya. Itu tuh yang sering banyak ngejerumusin petani-petani pemula kita. Jadi kita juga harus main logika gitu. Kalau orang ngasih saran, dianya punya kolam lele apa enggak? Tanya dulu. Iya. Dianya sukses di lelenya apa enggak gitu. Jangan sampai sama-sama pemula juga. Kan gitu. Benar. Ya iyalah. Siap, Kalau kita siap. mau pengen sukses bareng ya carinya yang sukses. Gitu. Makanya jangan mencampur adukan metode, Om. Saya yakin tiap orang juga metode budidayanya beda-beda, tapi tujuannya sama. Sama. Pengen hasil melimpah. Pengen benar. ikannya sehat, sama aja. Benar. Cuman beda metode. Karena apa? Metode saya di sini otomatis kan ini mah air dingin. Ya, Saya air metodenya dingin. begini. Belum tentu juga akan bagus, Om, kalau misalnya dipakai di Cirebon mungkin. Ya. Itu yang akan nanti bisa mengatasinya cuman si petani yang di situ. Pakai ini nggak bisa, diulik dong harusnya. Oh begini salah, coba cari ini Besoknya masih kurang bagus, pakai cara C lah.
Jadi kan masih banyak cara gitu kan. Jangan putus asa jadi pemula mah. Nah, Bapak ini kan dingin ya daerahnya. Makanya dipadetin gitu ya, Pak? Iya, dipadatin. Karena Agar hangat gitu. iya, suhunya naik gitu kan. Ya ibarat kita aja, kata saya juga. Ibaratkan kalau di ruangan ya. di ruangan ada AC lah gitu kan. Kalau seorang mungkin dingin, tapi kalau Iya. penuhin orang mah kan sama aja. Nah, itu teman-teman Gitu. secara logika ini yang gampang ditangkap lah gitu. Iya. Yang sekarang nih kayak misalnya ketinggian air. Iya. Kenapa saya main pembesaran airnya dangkal? Iya. Sepengalaman saya, tumbuhnya lebih merata, Om. Enggak jomplang. Nah, sekarang kayak ikan. Ikan itu nggak mungkin ukurannya sama. Misalnya, ukuran 57. Iya. Memang kalau bak sortir, memang ukuran bak sortir 57. Tapi pasti 5 dan 7 cm. Saya selalu menghitungnya itu, biasanya kecepatan dia berenang ke atas 5 kali lipat dari panjang benih. Misalnya nih, kalau tebar benih ukuran 5, berarti 5 kali 5, 25 cm. Udah segitu saya cukup. Yang 7 cm pun dia masih bisa bersaing gitu kan. Tapi kalau misalnya benih 5 cm, tapi airnya semeter, mungkin atasnya juga lama. Akan kalah dengan yang 7 cm, karena 7 cm cepat. Jadi biar adil, kita ambil garis tengah, saya ngambil yang paling kecil, benih ukurannya berapa. Udah, berarti yang kecil pun masih bisa bersaingnya ke atas cepat, apalagi yang besar. Gitu. Tapi ya kalau saya lihat lebih lebih rata lah tumbuhnya kalau air dangkal. Oh. Gitu. Ngaruh juga suhu atau enggak? Ngaruh. Ngaruh juga ya? Ngaruh. Nah, kan kebanyakan pada gantung gitu. Cara ngatasinya gimana sih? Kan banyak lele itu pada gantung. Sebenarnya mah gini, Om, kalau pagi-pagi gantung nih, Ya, itu wajar. Wajar. Tapi lihat nanti jam 9. Kalau jam 9 atau udah ada matahari nih, Iya. udah pada masuk matahari, masih ngegantung, berarti masih ada trouble. Oh. Berarti masih ada trouble itu. Tapi kalau biasanya kalau pagi-pagi mah wajar, namanya pagi biasanya pH turun. Itu paling ngegantung gitu kan. Perlu mungkin kayak tadi saya tuh buang, Ya. terus kocorin gitu kan, biar rada seger gitu kan, karena kan amoniak gitu kan, gitu. Oh, berarti rutinitas kayak gini ya, Pak? Iya, rutinitas gitu kan. Kalau dibuang sedikit, ya udah secukupnya aja sampai nanti ukuran yang tadi lagi. Oh. Kayak gini kan barusan dibuang nih, turunnya Ya. tuh kan kelihatan tuh cuma segini lah. Berarti airnya tambahnya segitu lagi, gitu. Tiap pagi tuh ya? Yang paling penting mah di lele, jangan bikin kolamnya yang gede, Om. Bikin kecil tapi banyak. Karena kebutuhan pasar itu, Om, butuhnya rutin. Iya. Bukan butuhnya banyak. Tapi rutin. Sekarang, bandar-bandar kayak di pengepul, kayak di pasar induk, kan nggak punya tampungan, Om. Iya. Dia kalau dikirim sampai 10 ton, di mana nyimpennya? Makanya apa? Rutinitas. Jadi perbanyaknya rutinitas kitanya. Jadi jangan sekali panen sekian ton, mendingan tiap hari panen 3 kintal, 5 kintal per kolam. Jadi tiap hari rutin. Tiap hari 5 kintal, 5 Iya, gitu karena itu yang akan dicari sama pengepul. Yang rutin. Dan kalau kita udah bisa rutin, harga pasti naik. Sekarang gini logikanya. Kalau kita nih jadi pengepul, wah nggak tahu barang nih di mana adanya, nyari-nyari kan, Ya. nyari yang paling murah yang di mana gitu kan. Tapi kalau udah tahu, oh di si Anu mah ikannya ada aja. Iya. Saya mending ngasih lebih ke dia, karena nggak ribet lagi nyari ke yang lain. Iya, bener. Kan gitu. Dan tiap hari stok ada, misalkan hari kita stok butuh ada, gitu. ya udah. Nah, Mendingan ke situ ngasih lebih lah, penghargaan ke si penyedia itu lebih lah harganya. Ya udah Kang, saya lebihin 1.000 deh. Tapi saya rutin ya tiap hari, daripada saya nyari-nyari yang belum pasti. iya, Walaupun harganya murah, bener. kan gitu. Saya mending nyari yang pasti. Itu kalau kita ibaratnya kita pengepul nih gitu kan. Nah petani juga harus paham gitu kan. Kayak misalnya sekali angkut nih kita berapa. Jadi ada minimum kuotanya. Kalau bandar rata-rata kalau mau ngambil itu di 5 kintal ke atas. 5 kintal pasti mau. Karena akan ketutup. Itunya ya, Iya, sama BOP-nya. BOP-nya. Harus diperhitunginya itu. Makanya banyak yang cuma panen 2 kintal, bingung ya. Sama bandar kan bingung sama BOP-nya ya. Makanya kalau sebenarnya mah kalau dianya gercep mah, pikirannya cerdas, udah masuk aja, kan banyak pasar di sekitar, Om. Iya. Misalnya nih mau diolah, dibumbuin, lele bumbu siap goreng, kan mudah, Om.
tinggal kemauan kitanya sebenarnya mau bisnis apapun kalau kitanya mau, udah pasti bisa. Oke, siap. Gitu kan. Pasar misalnya, ke pasar coba tawarin ke kios-kios pecel lele sekitar. Memang nggak akan mungkin akan sekaligus diterima, Iya. nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua butuh proses. Kita aja belajar sekolah dulu nggak langsung kelas 6. Iya. Kelas 1 dulu Iya. gitu kan, kelas 2. Iya. Lah ini usaha pengen langsung Gede. sukses ya Iya. susah. Susah. Karena kalau usaha itu harus siap gagal. Itu teman-teman tuh. Ya iya. Kalau misalnya kita mau usaha, saya kalau misalnya ada yang mau belajar nih ke sini, nanti ajarin saya dong, saya pengen budidaya lele, udah. Saya pasti selalu pancing, siap gagal enggak? Gitu kan? Karena kalau siap sukses mah, si Om aja siap sukses enggak? Siap Kan lah. siap. Siap. Tapi siap gagal enggak kan Oh gitu. siap, waktu itu kena gagal, Don, kayak gitu pokoknya. Ya iya. Ampun. Oke, makasih Pak udah mau berbincang-bincang. Siap. Baik teman-teman yang mau produknya silahkan di Shopee, di TikTok. Di Shopee, di TikTok ada. Ada itu ya? Ada, iya. Namanya SP2RA, ada SP2P untuk air juga, Pro RA-nya itu probiotiknya untuk air juga. Kalau biasanya Kalau untuk dipakainya pakannya pada yang tadi bioflok apa? biasanya. Kalau SP2RA itu buat bibis pakan. bibis pakan tiap hari tuh. Tiap hari tiap ngasih makan. Mm. Kalau misalnya SP2P ini untuk perawatan bisa 3 hari sekali. Kalau Pro RA itu biasanya kemarin digunakannya sama yang bioflok Biovlog. ya untuk itunya apa namanya itu probiotiknya. Oke, itu teman-teman silahkan aja ke poin. Itu nyampe menekan FCR. FCR-nya. Bagus banget. Sekian, terima kasih. Makasih Pak. Ya, siap, Salam sama-sama. perikanan. Ya.